Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. Jerman, sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah, telah lama dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan, inovasi, dan industri di benua Eropa. Dengan warisan sejarah yang kaya dan keragaman budaya yang menakjubkan, negara ini telah menjadi pusat perhatian bagi wisatawan, sejarawan, dan ilmuwan dari seluruh dunia. Dari keindahan Alpen yang menawan hingga kota-kota metropolis yang futuristik, Jerman menawarkan perpaduan sempurna antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang penuh potensi. Jerman terletak di bagian barat Eropa Tengah dan berbatasan dengan 9 negara, termasuk Denmark di utara, Polandia dan Ceko di timur, Austria dan Swiss di selatan, serta Belgia, Luxembourg, dan Belanda di barat. Dengan luas wilayah sekitar 357.386 km persegi, Jerman merupakan salah satu negara terluas di Eropa. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau mengajak teman-teman untuk menjelajahi negara Jerman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut untuk menjelajahi negara Jerman. Sejarah singkat Jerman. Sejarah Jerman merupakan kisah yang panjang dan kompleks, meliputi periode-periode penting seperti era Romawi kuno, abad pertengahan, zaman modern awal, periode perang, pembagian Jerman Timur dan Jerman Barat, hingga reunifikasi pada tahun 1990. Berikut ini adalah ringkasan umum mengenai sejarah Jerman, zaman kuno dan abad pertengahan. Sejarah Jerman dimulai pada zaman Kekaisaran Romawi kuno. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah yang sekarang disebut Jerman terbagi-bagi menjadi banyak kerajaan kecil dan negara-negara kota. Pada abad pertengahan, Kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci memainkan peran penting dalam mengonsolidasikan wilayah-wilayah tersebut. Zaman modern awal dan periode perang. Pada abad ke-19, Jerman mengalami periode perubahan sosial dan politik yang signifikan. Proses penyatuan Jerman yang dimulai di bawah kepemimpinan Kanselir Otto von Bismarck pada tahun 1871 membentuk Kekaisaran Jerman. Pada abad ke-20, Jerman terlibat dalam Perang Dunia I dan kemudian jatuh ke dalam periode krisis ekonomi dan politik yang berujung pada munculnya rezim Nazi di bawah pemerintahan Adolf Hitler. Pembagian dan reunifikasi Jerman. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jerman terbagi antara Jerman Barat yang didukung oleh Sekutu dan Jerman Timur yang didukung oleh Uni Soviet. Pembagian ini berlangsung dari 1949 hingga reunifikasi pada tahun 1990. Reunifikasi ini mengakhiri pemisahan antara Jerman Timur dan Jerman Barat, yang sejak saat itu telah menjadi kekuatan ekonomi dan politik utama di Eropa. Sejak reunifikasi, Jerman telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi pemimpin dalam bidang teknologi, inovasi, dan industri. Negara ini juga memainkan peran penting dalam Uni Eropa dan memiliki pengaruh besar dalam politik global serta kerjasama internasional. Dengan memandang masa lalu yang rumit ini, Jerman terus berusaha membangun identitasnya sebagai negara yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan perdamaian. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Jerman memiliki sistem pemerintahan federal yang terdiri dari 16 negara bagian. Pemerintahan federal Jerman memiliki kanselir federal sebagai kepala pemerintahan dan Bundestag sebagai badan legislatif utama. Sementara itu, Bundesrat mewakili pemerintah negara bagian dan berperan dalam proses legislatif. Berdasarkan data terakhir yang tersedia pada September 2023, populasi Jerman saat ini adalah 83.283.015 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar negatif 0,044%. Jerman memiliki populasi 1,04% dari populasi dunia. Agama dan bahasa. Mayoritas penduduk Jerman adalah pemeluk agama Kristen, dengan denominasi utama meliputi Kristen Protestan dan Katolik Roma. Namun, pada beberapa dekade terakhir,
Jumlah orang yang tidak beragama di Jerman juga mengalami peningkatan signifikan. Ada juga minoritas agama lainnya, termasuk Islam, Yahudi, dan beberapa agama lainnya. Bahasa resmi di Jerman adalah Jerman. Bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa utama di Eropa dan banyak dipahami di seluruh benua. Di samping bahasa Jerman, terdapat juga bahasa-bahasa minoritas yang diakui secara resmi, terutama di daerah-daerah di mana bahasa minoritas tersebut secara historis memiliki keberadaan yang kuat. Fakta unik Jerman. 1. Ketepatan waktu adalah nomor 1 di Jerman. Masyarakat di Jerman memang dikenal dengan ketepatan waktunya. Jadi pastikan ketika kamu berada di sana dan berjanji untuk bertemu dengan seseorang pada pukul 3 sore, datanglah tepat pukul 3 sore. Disiplin waktu ini berlaku untuk semua orang dan semua situasi, baik untuk bertemu dengan dosen maupun bertemu dengan teman di kafe. Jika kamu terlambat, kamu akan dianggap tidak sopan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi murid internasional terutama dari negara seperti Indonesia yang tingkat ketepatan waktunya tidak sedisiplin di Jerman. Jadi, pastikan kamu terbiasa untuk tepat waktu ya ketika berada di sana. 2. Kamu bisa mengunjungi negara lain dengan mudah. Jerman berbatasan dengan 9 negara Eropa lainnya, yang antara lain adalah Denmark, Polandia, Republik Ceko, Austria, Swiss, Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Belanda. Kamu bisa mengunjungi Belgia dan Belanda dengan sangat mudah menggunakan beberapa pilihan moda transportasi seperti kereta, bus, dan bahkan sepeda. 3. Tempat sampah yang bervariasi. Selain ketepatan waktu, ada hal lain yang juga dianggap sebagai hal yang sangat serius bagi masyarakat Jerman, yaitu mendaur ulang. Kamu akan menemukan tempat sampah dengan berbagai macam warna dengan klasifikasi sampah yang berbeda-beda. Pada awalnya mungkin kamu tidak terbiasa, tetapi pastikan kamu membuang sampah sesuai dengan klasifikasinya. 4. Hari Minggu adalah harinya untuk hibernasi. Waktu di hari Minggu menjadi waktu bagi masyarakat Jerman untuk beristirahat di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Kebanyakan toko-toko akan tutup di hari Minggu dan kamu beruntung jika ada teman yang mau kamu ajak pergi nongkrong di hari Minggu karena kebanyakan murid yang berasal dari Jerman akan menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah. 5. Jangan membuang botol air kemasanmu. Hal ini masih berhubungan dengan kegiatan daur ulang yang diterapkan oleh masyarakat Jerman. Jika kamu membeli air mineral kemasan, jangan buang bekas botolnya. Kamu bisa mendapatkan 25 sen jika kamu mengembalikan botol tersebut ke toko tempat kamu membeli air minum tersebut. Botol bekas yang dikembalikan nantinya akan didaur ulang. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik mengenai Jerman. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk mendapatkan pengalaman langsung belajar di Jerman? Wisata populer. Jerman menawarkan beragam destinasi wisata yang menarik bagi para pengunjung dari berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa tempat wisata populer di Jerman. 1. Brandenburg Gate merupakan simbol utama gerbang Berlin dan lambang dari penyatuan Berlin Barat dan Berlin Timur. Dibangun pada abad ke-18 sebagai gerbang masuk kota Brandenburg an der Havel, atau yang lebih dikenal sebagai kota Brandenburg. Berada di paling barat kota Berlin, gerbang ini memiliki sejarah panjang sejak didirikan, khususnya dalam sejarah politik negeri ini. 2. Holsten Tor. Dalam bahasa Jerman artinya gerbang Holsten. Sebuah gerbang besar terbuat dari batu bata merah dengan desain gotik di kota Lübeck, Jerman. Holsten Tor bukan hanya sebuah gerbang, tetapi sebenarnya adalah benteng. Benteng yang didirikan pada tahun 1464 ini awalnya berfungsi sebagai gerbang kota dengan 2 menara berbentuk bundar di utara dan selatan dengan gerbang berbentuk arka. Kini bangunan ini berfungsi sebagai museum guna mempertahankan sejarah kota dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987. 3. Oktoberfest. Anda penggemar bir, datanglah ke Munich pada bulan Oktober dan Anda akan puas minum bir selama 2 minggu. Bisanya festival ini digelar selama 16 hari di daerah bernama Theresienwiese. Pembukaan festival ditandai oleh pembukaan tong bir oleh wali kota Munchen dengan mengatakan Ozapft is. Bahasa Bavaria untuk telah dibuka
Selama festival berlangsung, bir yang disajikan berbeda dengan bir yang biasanya. Rasanya lebih kuat, warnanya lebih pekat, dan disajikan dengan gelas ukuran besar 1 gelas 1 liter. Perhelatan tahunan ini diadakan di sebuah tenda besar dengan meja kursi kayu layaknya bar zaman dulu, dan hanya produsen bir lokal saja yang diperbolehkan untuk menyajikan bir di acara ini. 4. Frauenkirche, gereja baru namun tua, atau sebaliknya gereja tua tapi baru. Jawabannya terserah Anda saja ya. Yang pasti gereja ini telah ada sejak abad ke-11. Namun sayangnya gereja ini habis oleh bom pada Perang Dunia II. Sisa-sisa puing gereja dibiarkan dan menjadi monumen anti perang. Setelah penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, rakyat Jerman meminta untuk dibangun ulang. Akhirnya gereja ini dibangun ulang, dimulai pada tahun 1994 dan baru selesai tahun 2005. Setelah 13 tahun renovasi, Frauenkirche yang artinya gereja bunda kita diresmikan dengan kebaktian yang meriah pada 30 Oktober 2005 hingga 31 Oktober 2005. 5. Rügen Cliffs, lebih dikenal dengan nama Rugia Island, berada di antara Pomeranian dan Laut Baltic. Area ini terkenal sebagai destinasi wisata karena pantai pasir putihnya yang cantik, landscape alami yang berbeda, serta arsitektur resort yang memukau. Objek yang paling terkenal di sini adalah Jasmund National Park dengan tebing batu kapurnya yang dinamakan Victoria Siege, Victoria's View, dan Königstuhl King's Chair. 6. Neuschwanstein, kastil tua yang jika dibahasa Inggriskan adalah Neuschwanstein Castle. Dibangun pada awal abad ke-19 di atas dataran setinggi 800 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini adalah tepat di kaki pegunungan Alpen dan berbatasan dengan Austria. Berdiri megah dengan arsitektur bergaya neo-Romanesque, Neuschwanstein di antara hijaunya pepohonan dan padang rumput luas di bawahnya. 7. Cologne Cathedral, sebuah gereja katedral Katolik Roma di jantung kota Cologne. Gedung gereja bergaya Gothic ini dibangun pada tahun 1248, memiliki bentuk yang unik. Desain katedral Cologne mirip dengan katedral Amiens dalam hal rencana tanah, gaya dan lebar proporsi tinggi dari nave tengah. Di dalam gereja ini terdapat beberapa poin yang wajib dilihat dan diperhatikan, yaitu altarnya yang masih berdiri megah sejak tahun 1322 dengan menggunakan marmer hitam, kuil Three Kings, 5 jendela yang terbuat dari kaca patri di dinding bagian selatan yang merupakan pemberian Raja Ludwig I of Bavaria. Itulah beberapa contoh wisata yang wajib kamu kunjungi jika berada di Jerman. Oke, cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.